istirahat. Ada ini aku sudah ada janji dengan teman-temanku untuk minum sedikit. Apa? Sudah ada janji untuk minum sedikit. Apa? Minum sedikit. Minum kan kamu? Hah? Minum? Kau ini membuat soto yang buruk, Arifin. Tidak pernah janji. Bagaimana kau tidak janji? Tadi kau bilang kau tidak akan minum. Ya, tapi aku bukan seorang pemabuk, aku tidak sama sekali. Aku tidak pernah berbicara kosong. Ya, dia gimana tuh? Sampai begini lagi. Menanyakan aku untuk memperkenalkan diri. Teman saya ini. Saya sarjana muda. Lebih tepatnya, jabatanku sarjana muda. Ini kan nama aku. Sarjana muda. Oke. Sarjana muda. Suatu kehormatan untuk kami Anda mengunjungi forum kami. Ya. Bila Anda tahu, dapat menjelaskan pada Asia berjual satu atau berjual dua. Tepat. Tapi bukan itu persoalannya. Tapi kita harus jelaskan. Oke? Baik. Lalu, saudara-saudara, boleh saya bicara sebentar? Jangan memotong. Tidak memotong. Hanya bila telah. Begini. Persoalannya adalah, ya, yang pertama tadi, kau mempertanyakan bentuk barang yang lewat barusan itu sama nggak dengan yang sebelumnya lewat? Hah? Atau jangan-jangan barang yang sama? Itulah masalah yang akan kita selesaikan, ya? Betul sekali. Ya. Ya, tapi pertanyaannya masih belum terjawab. Begini. Atau jangan-jangan, barang yang lewat pertama tadi, nah, ya, sama dengan barang yang lewat kedua. Berbeda. Atau barang yang pertama berjual satu, barang yang kedua berjual dua. Satu dengan dua. Apa maksudnya? Biarkan dia berbicara dulu. Maaf, begini. Inti masalahnya adalah tadi saat barang lewat, kemungkinan besar sulanya patah. Ya, disusul oleh yang kedua lewat, itu juga pasti patah. Sangat logis sekali. Terserah ya. Itu pada Afrika, Asia tidak menjadi masalah. Soalnya adalah ini berbicara tentang logis. Ya, sesuatu yang logis itu tidak menerima sebuah kemungkinan. Intinya adalah kedua hewan itu lahir di tempat yang berbeda, tapi di waktu yang sama. Jelas? Gini saudara, kalau belum jelas, masalahnya itu perlu dijabarkan, ya? Dijabarkan inti masalahnya. Berturut-turut, ya? Logis? Logis. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tapi gak itu. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang. Terima kasih. Logis. Sepakat. Jadi logis itu biar
berdebat dengan Arifin. Iya, memang tidak berdebat, ya baik. Karena kalau aku semakin berdebat dengan Arifin, dia akan marah-marah terus kepadaku. Dia marah. Dia emosi. Kamu ini. Ya, tidak apa-apa. Sebaiknya aku harus menuruti perkataan Dewi. Betul. Ya, menuruti kata Dewi. Aku minta anak. Oh, anak ada? Iya. Istri saya. Oh, di sini juga ada. Sebentar. Harus menyebut rohaniku. Tapi lain kali saja. Aku harus meminta maaf kepada aku. Ya, dia tidak senang soal ini. Ya, aku harus meminta maaf. Rizky. Terima kasih. Oh, baik sekali. Oke, sekali. Terima kasih. Ini cuma hoax. Ini sudah tertulis di surat kabar. Tidak bisa dipungkiri lagi. Sudah jelas. Ini tipuan wartawan gadungan dan buzzer. Kita tidak perlu menjamin mereka untuk bisa kita percaya. Yang kita percaya, kita melihat dengan mata kepala sendiri. Aku ahli dalam bidang ini. Ini metodenya harus jitu dan ilmiah. Bu, berita tidak ada hubungan dengan metode, ya? Cukup jelas nih Dewi. Sekarang aku tanya sama kamu. Apakah yang dimaksud dengan hewan jenis kulit tebal tidak ada hubungannya kecelakaan lalu lintas dengan hewan jenis kulit tebal? Ya, Tidak ada kejelasan. Ya, saya mengerti. Kita semua juga sudah tahu bahwa tidak ada kejelasan antara hewan kulit Saudara dengarkan saya. Saudara salah kalau menanggapi ente permasalahan ini. Dalam sejarah telah membuktikan bahwa Baiklah. Coba kita mulai membahasnya dengan jelas. Awal. Mas Darmawan, apa kau saksikan dengan mata kepala kau sendiri bahwa kau melihat ada badak berjalan menemani perjalanan kota kita? Saya memang tidak menyaksikannya sendiri, Pak. Tetapi saya menerima informasi dari sumber yang bisa dipercaya, Pak. itu hanya dibuat-buat. Kau percaya dengan wartawan-wartawan gadungan itu semua. Mereka itu tidak pantas. Yang mereka pikirkan bagaimana bisa menjemput yang pantas sama semua orang. Asal bisa memuaskan ajaran mereka. Oh, kau dengan sarjana hukummu, jangan pikir kau bisa membohongi aku. Aku pikir sepertinya kau sudah tidak terbujuk. Aku tidak tahu. Benarkah? Entah apa kontak mantu
Ini terjadinya kemarin, kan hari Minggu. Oh, aku bekerja tiap pada hari Minggu. Aku tidak punya waktu untuk khotbah setiap Jumat atau hari Minggu yang mengurangi daya kerjaan atau mengecilkan piring nasimu yang kita peroleh dengan hasil kuningan. Luar biasa. Messi. Maafkan saya, Pak Direktur. Bagaimanapun, Bapak adalah direktur kami. Ya, walaupun saya tidak percaya dengan agama, tapi kita bisa saling menghargai kan, Pak. Nah, Neng Lin, bisakah kau jelaskan bagaimana badan yang kau lihat itu? Berat itu. Ya, Ya, cukup besar dan jelek. jelek. Kau amat teliti dengan ketelitianmu, Nona Manis. Seekor badak adalah Memangnya ini sekolah. Jangan berceramah tentang badak di kantor ini. sekali. Saya rasa sudah jam 9, Tuan. Dewi, Ya, Pak. tutuplah itu daftar absensi. Baik, Pak. Terlambat mesti potong gaji. Universitas hanya mengumpulkan buku-buku yang tidak pernah mengamalkan ilmunya pada refleksi. Kau tahu apa tentang RPTX? Universitas hanya mengumpulkan kaum intelek handul yang tidak pernah mengamalkan dan mengalami kenyataan hidup. Rahman, kau benar-benar keterlaluan ya. Apa kau menuduh Mas Darmawan bahwa dia seorang yang lalai? Hah? Wah, dengan kerjamu. Baik, Pak. Baik. Itu boleh diuji. Asal Bapak tahu. Gelar yang didapatkan dari universitas belum tentu bisa unggul dari lulusan SMA. Ini cepat. Cepat menang absensinya. Apakah aku terlambat? Ya, Antum sudah datang? tentu. Dia sudah datang. Sudah datang? Ya. Tapi aku belum terlambat 10 menit. Mana daftar absensi? Ini, Pak. Selamat pagi, Pantun. Selamat pagi, Surahman. Selamat pagi, Darmawan. Ya. Lagi, selamat. Selamat pagi. Nah, orang kami saudara selamat melihat ada badak yang menunjukkan itu. Ya, saudara selamat. Apakah dia betul melihat badak? Ya, memang dari luar kelihatannya. Dalam hatinya juga, Pak. Walaupun sebenarnya dari luar kelihatan tidak. Maksudmu apa? Saudara selamat. Apakah kau bisa menjawab kepada saya? Seperti apa badan yang kau lihat? Ya. Kau juga menyaksikannya, kan? Ya. Kami belum menyaksikannya. Saudara selamat berkata seperti itu hanya demi kesopanan. Ya, Maksudnya apa? Kenapa orang yang melihat badak harus sopan? bagus sekali, bagus. Apalagi sebuah pernyataan yang perlu diungkap dari pernyataan yang ini. Ya, Saya rasa cukup, Tuan. Waktunya bekerja. ya, saudara selamat. Tadi Neng Dewi sudah menjelaskan bahwa dia melihat seekor badak yang berjelasan. Bagaimana badak? Cuanya itu satu atau dua? Justru itu, aku belum bisa memastikannya. Ya, dia tidak tahu berapa jumlah badaknya atau jumlahnya. Iya kan? Ya, aku dan temanku Arifin ada di sana dan banyak
bagi orang-orang yang bekerja di sana kan. Dan aku tahu, kau pasti tidak tahu apa yang sedang kita persoalkan. Sepertinya mereka sedang berkokok mempermainkan kita. Tidak. Bahkan aku mendengar ada yang bercurah dua. Ayo, bagus sekali. Kumpulkan semua pendapat kalian sebelum kebohongan itu terkendus. Tuan, aku rasa waktunya sudah mulai kita untuk bekerja. Saudara sahabat, jelaskan culanya itu satu atau dua. Aku tidak dapat memastikan. Tidak dapat memastikan. Ini yang amat mencurigakan. Mas Rahman, otakku belum miring. Oh, Neng Dewi, lihat, saudara selamat berkata seperti itu. Dia memang orang yang sopan. Ayo, selamat. Jelaskan. Bagaimana benarnya? Ini, kau dapat memastikannya? Aku tidak tahu. Ya. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Yang aku percaya bahwa badak itu berbunga dari kabar yang bohong. Menggunakan istilah berbunga untuk perbadakan. Ini sangat kuat, Tuhan. Ya, kalau buat. Tapi itu semua sudah dibuktikan. Yang aku percaya badak itu hanya ada di Pucuk Kumon. Mungkin juga mereka. Ya, mungkin mereka berkata dia. Dan juga mereka sudah menerima perintah. Mustahil, Neng Dewi. Mustahil. Periksa baik-baik ilmu hewanmu. Kalau perlu, ada badak. Lihatlah. Periksa baik-baik. Dengar, badak itu berbunga dari kabar yang bohong. Tuan. Sekarang, lihat. Dermawan, Pak. itu hanya sebuah dongeng. Dongeng. Ya, sebuah dongeng. Sudah. Cukup, sudah. Tapi, sudah terlalu banyak kabar angin. Mau pilih terbang atau bukan kek? Mau badak terbang atau bukan kek? Kalian tetap kerja terus. You dan you itu udah ada bayar, bukan untuk membuang-buang waktu membicarakan binatang-binatang kayak ada atau betulan. Hayalan. Betulan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Untuk terakhir kali aku peringatkan bahwa kita tuh sedang dalam bekerja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aku hentikan perdebatan yang sia-sia ini. Baiklah, Pak Tung. Bagaimanapun, Pak Tung adalah direktur kita. Ya. Semua perintah Pak Tung adalah kewajiban kami. Saudara itu tidak masuk. Sepertinya sedang terhalangan, Pak. Dewi, Ya, Pak. apakah dia mengabarkan bahwa dia terhalangan atau dia sakit? Siapa, Pak? Saudara Tigor. Itu. Dia tidak kesadaran kepada saya. Duh, adalah begitu dia saat ini. Kalau terus-terusan begini, dengan terpaksa dia pun pecat. Selamat pagi, Pak Jun. Selamat pagi semua. Suami Nyonya di mana? Kenapa dia tidak masuk kerja? Maafkan
dia. Suami buruk saya. Dia pergi mengunjungi keluarganya di luar kota sejak waktu kami. Lalu ia terkena influenza. Cacing! Jadi suami Nyonya cuma kena gelap. Begitu terus besar diberikannya. Tapi ia kembali hari Rabu. Boleh saya minta silakan. Saya mau sebentar. Ini kalau segera buat Nyonya ini teh hangat. Sepertinya Mungkin bisa jadi Nyonya memang soal tidur tidak masuk kerja sangat menyusahkan kita. Tapi Nyonya sendiri tak perlu khawatir. Bukan karena itu. Tapi karena saya dikejar sepanjang jalan dari rumah kembali oleh oleh siapa dulu? Oleh siapa dulu? Katakan! Berapa jualnya? Jangan buat saya ketawa. Biarkan dulu dia bicara. Habis dia lucu. masih di bawah sana. Dekat masuk. Sudah ada bayi kakaknya? Itu ada seekor di luar. Tunggu sini ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, oh, ya, ada seekor di bawah. Ya, berputar-putar. Sedang bermain-main. Saya tidak melihat apa-apa. Oh, Seperti biasa ngakak. Mampus, dia tidak bisa naik ke atas. Saya sudah lumpuh. selamat. 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 Man. Selamat. Coba kembali. Sebentar, sebentar. Apakah itu badak yang kau lihat kemarin? Perhatikan baik-baik. Kau kan ahli badak. Aku ini bukan ahli badak. Ya, Kakak memang tidak pernah menipu. Aku memang melihat sesuatu di bawah sana. Sesuatu. Jelas-jelas badak. Masa itu badak? Apakah itu badak jenis Afrika yang berjenis ya perculanya percula dua? Apakah Berputar-putar terus. Dia seperti mencari seseorang. Kasihan. Ya Tuhan. Bisa bicara. Itu suami aku. Niko itu saya. Apa yang terjadi pada dirimu? Nyonya yakin aku? Aku mengenalinya. Aku mengenali dia. Astagfirullahaladzim, ini sudah keterlaluan. Hei tidur, aku pecat untuk selama-lamanya. Sebentar, Pak, sebentar. Dalam keadaan seperti ini, apakah dia akan menerima asuransi? Aku ini. Sudah aku
Mau mengetahui semuanya baik. Dewi, kira-kira siapa yang bisa mengerti kedua? Tapi saya ingin tahu dulu bagaimana kita bisa keluar dari sini. Itu juga persoalan. Salah. Bentar. Nah, bagaimana kalau kita lewat jendela saja? Sebentar. Bagaimana kalau kita memanggil ambulan? Polisi. Ini bagus. Nah, Dewi, cepat segera pakai pemadam kebakaran. Sekarang. Halo, ada pemadam kebakaran di situ? Tidak, aku tak boleh meninggalkan dia. Aku tak boleh meninggalkan dia sekarang. Nyonya, wanita yang sangat perkasa. Nyonya, sekiranya Nyonya ingin bercerai, setiap orang pasti akan meninggal. Nyonya adalah pihak yang paling dirugikan. Tidak, ini kan saat yang tepat. Aku tidak akan tinggalkan dia begitu saja. Tidak akan pernah. Lantas, apa rencana Nyonya? Aku tidak tega. Aku tidak sampai hati meninggalkan dia begitu saja.
Kau ada di sini Dewi? Ah, ya, tenang saja, Pak. Mereka semua sedang di jalan. Ah, syukur. Atas, bagaimana keadaan kita? Ya, keadaan seperti ini kan bukan kehendak kita, Pak. Betul Pak. Ya, tapi waktu dikejar harus juga ya. Nah, Kenapa ada demam? apa kau masih mengelak tentang bukti perbadakan? Saya, Ya, saya, ya, saya. ya. Yang kau. Aku tidak pernah menyangkal tentang perdagangan. Sama sekali tidak pernah mengingat. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, tuan-tuan. Jelas. Karena semuanya orang munafik dan pura-pura tidak. Kami di sini Pak. Kami di sini. Mungkin rombongan presiden doang ya. Ya Pak. Aku datang untuk menjengukmu. Ya Pak. Aku selamat. Apakah aku mengganggumu? Oh, kau rupanya. Masuklah. Pintumu masih terkunci, Arifin. Sebentar. Cepatlah. Arifin. Ayo cepat. Coba. Selamat pagi, kawanku Arifin. Apa ini? Tidak melakukan kerja. Kau sendiri kasih di tempat itu. Kau tidak dapat bekerja. Maaf, kalau aku mengganggumu. Kau berdiri saja. Duduklah. Terima kasih. Kau sakit? Arifin, aku sungguh menyesal sekali telah berdebat denganmu kemarin tentang cerita itu. Apa? Yang kemarin, Kemarin apa? kau sudah lupa. Kemarin mana? Yang kemarin kawanku, tentang badak-badak itu, badak yang berjuang itu. Badak. Iya, Kemarin. betul. Badak. Betul. Oh. Ya. Asik ya. Masalah hatinya kawan. Baiknya kita hentikan saja pembicaraan tentang badak itu. Bagi pulang kau badak-badak malam. Baiklah, terima kasih kawan. Arifin, aku datang kemari ingin meminta maaf kepadamu karena telah berdebat kemarin tentang persoalan bakat. Ya mungkin aku ini memang sedikit keras kepala, mudah marah. Aduh, ada tengah itu. Oke, itu kameramen aku. Tapi ya maafkan saya ya. Mohon kepadamu.
Apa itu sebabnya kau masih di tempat tidur? Akid, ya memang kita ini mempunyai pendapat masing-masing. Tapi kau harus tahu, di tengah kota sekarang sudah bermunculan badan bara. Ada yang berjumlah 1, ada yang berjumlah 2. Iya, seperti itu. Jadi itu yang mau katakan. Itulah sialnya. Iya, itulah sialnya. Sepertinya memang tidak enak banget. Itu maaf. Sakit? Seperti itu? Sebaiknya aku pergi saja. Tinggallah kamu tinggal di sini. Kau tidak mengganggu aku. Tenang, santai kan. Suaramu juga serak. Serap. Iya. Makanya tadi aku tidak mengenali suara kau. Kau mengapa mesti serap? Suaraku biasa saja. Justru suara yang berubah. Suaraku. Tapi aku tidak menyadari. Apa maksud Anda? Kenapa lagi? Takut Arifin? Kawan, Kenapa? pelipisku sakit. Sepertinya aku terbentur sesuatu. Kalau tidak terbentur sesuatu, tidak akan ada benjolan tuh. Benjolan? Mari coba lihat. Aduh. Ini gimana? Ada benjolan di atas hidungmu. Maaf, aku nggak sengaja. Coba kau lihat di depan cermin. Apakah kau ada sedih? Dalam keluarga aku tidak ada yang pernah menjadi jolan. Di mana kau menyimpannya? Sebentar, aku lupa. Ayo cepat. Ya, aku harus melihat dari kamar lagi. Bukan. Aku coba itu. Betul kan yang aku bilang tadi? Iya, coba kau perhatikan baik-baik. Benjolan itu berwarna hijau kan? Kalau
Mas. Tenang, jangan seperti itu. Kenapa seperti biasa? Itu saat saya terlalu berapas. Berani lemah. Tenang, Andi. Jangan kamu ngomongkan seperti itu. Bagaimanapun juga, aku ini adalah sahabat karibku. Jangan, Arifin. Jangan. Aku masih polos, Arifin. Jangan. Tenanglah. Persahabatan itu sudah tidak ada. Tenang, Arifin. Jangan. Kau begitu gelisah. Kau tak bisa santai. Arifin, jangan. Aku sudah perempuan. Jangan, Arifin. Jangan. Arifin. Jangan dikubur, Arifin. Arifin. Apa yang terjadi dengan kau? Tenang, Arifin. Hei. Bagaimana, Arifin? Arifin, tenang. Kulitmu. Arifin. Kulitmu. Lagi-lagi kulitku, lagi-lagi kulitku, lagi-lagi kulitmu. Aku bukan yang kulitmu, bukan. Seperti perisai. Oh, tentu saja. Jadi aku bisa kuat dalam Jangan kuasa. tenang, Arifin. Tenang. Tenang, Arifin. Sebaiknya aku nelfon dokter Fadli. Siapa yang izin kamu? Ya. Baiklah. Maafkan aku, Arifin. Semakin aku banyak bicara, semakin banyak ketimbul. Maafkan aku, Arifin. Tenang. Tenang, Arifin. Tenang, Arifin. Ya, kecakapanmu membuatku santai. Boleh aku menyentuh? Jangan. Kau sekarang mulai tidak bermoral. Kau bukan moral. Apa yang akan menggantikannya? Kau akan mengganti moral dengan riba. Istana aku akan hidup. Istana aku akan hidup. Kita akan kembali ke zaman tuduhan purba. Tapi manusia. Manusia. Jangan kami itu lagi. Maksudku, aku ingin mengatakan kemanusiaan. Tenang, Arifin. Kau ketinggalan zaman. Kau melakukan kebaikan. Tenang, kawan. Arifin. Halo. Kau ketinggalan kebaikan. Tenang, Arifin. Tenang. Tenang, Arifin. Arifin, tenanglah. Arifin, tenang. Arifin. Kau biasanya ini adalah orang yang ramah. Tenang, Arifin. Tenang. Arifin, kenapa Arifin? Biasanya kau adalah orang yang ramah. Hebat, Arifin. Akan pindah di Jakarta. Polisi! Ada pada dalam rumah! Tolong! Ada pada pada!
Aku siapa? Aku kawan. Kau rupanya. Masuklah. Ya, kawan aku tidak mengganggu kau. Pintunya masih dikunci. Sebentar. Masuk. Ya, terima kasih. Oh. Apa kabar? Selamat. Apa kabar juga kawan? Jam berapa sekarang? Kamu masih mengurung di ruangan ini? Apa sudah lebih membaik? Maaf, tadi aku tidak mengenali suaramu. Aku jauh lebih baik. Suaraku tidak ada yang berubah. Ya maaf. Aku tadi pikir kalau sudahlah, suaraku memang tidak ada perubahan, tapi apakah ada perubahan dari suaraku? Apa mesti berubah? Mungkin ada sedikit perubahan, sedikit. Sangat mungkin. Kau tahu atau tidak? Aku lega. Terima kasih. Kau ini kenapa? Selamat. Entahlah. Aku pikir memang suaraku ini memang berubah dan celakanya berubah. Apa kau terserang influenza? Jangan, aku tidak. Sudah, dulu saja. Ini pusing di sini. Buka. Ya. Apa kau sudah membaik? Apa kepalamu masih terus-terusan sakit? Kepalaku memang sakit, tapi tidak ada benjolan dan tidak terbentuk sesuatu. Sebentar. Kemari. Mari. Ya, tidak ada benjolan di kepalamu. Jangan, aku tidak mau ada benjolan. Cukup. Ya, kalau kau tidak terbentur, pasti tidak benjol. Ya kalau memang tidak terbentuk sesuatu, dengan sendirinya tidak. Jelas, tapi kita harus hati-hati. Selamat. Kau ini kenapa? Terlihat gugup dan gelisah. Apa karena sakit kepalamu itu? Sudahlah. Saranku kau banyak istirahat, kau pasti akan sembuh. Ya, sakit kepala. Ya. Sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala. Terus kau bicara tentang sakit kepala? Cukup. Aku tidak mau mendengar kalimat itu lagi dan mau. Aneh. Kau sakit kepala apa karena peristiwa kemarin? Belum mengatasinya. Ya, wajar kalau kau sakit kepala. Aku ingin tahu. Bagaimana kalau kau itu mencari aku? Hadipin temanku dan bayangkan. Dia tega berbuat seperti itu kepadaku. Dia berubah bentuk dan mengamuk-ngamuk di depan mataku dan mau. Ya, aku merasakannya. Oh, merasa kehilangan. Tapi sudahlah, jangan kau pikirkan dia lagi. Bagaimana aku tidak bisa memikirkan? Haripin itu adalah orang yang ramah dan baik hati. Siapa kira dia bisa berbuat seperti itu kepadaku? Kau tahu, Haripin itu adalah kawanku ketika kami masih bercelana monyet. Iya. Tapi saat ini dia sebenarnya berbuat seperti itu kepadaku. Padahal aku ini percaya kepada dirinya lebih kepada diriku sendiri. Sudahlah, tidak ada yang berubah. Kau ini kenapa? Terganggu oleh beberapa berita penyakit baru. Anggap saja itu jenis penyakit baru. Justru itu, aku ini takut ketularan. Aku masih percaya pada teori wabah, seperti halnya influenza, bukan pertama kali terserang wabah. Keadaan seperti ini belum tercatat. Apakah ada di negara maju atau negara berkembang? Yakinlah pada dirimu bahwa Arifin atau yang lainnya melakukan itu bukan untuk perahu-perahu. Masa mereka melakukannya hanya untuk
itu. Benar juga. Setiap kalau ya, pikiran yang membantu atau dari segi lain dia akan menentukan segala harapan. Kau dengar itu? Ya, sudahlah. Jangan hiraukan mereka. Lagian mereka juga tidak mengganggumu. Pikiran itu saja yang dipenuhi oleh mereka. Kau ini kelihatan lebih payah. Kenapa sih? Sudahlah, mulai sekarang pusatkan pikiranmu pada hal-hal yang waras. Aku ingin tahu apakah betul-betul tidak akan kejam kita. Pokoknya penyakit ini tidak membunuh. Tidak, aku masih percaya bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Asal kita mau. Mereka bergerak juga pasti akan sembuh. Lihat saja. Kau mau minum? Tidak, aku tidak minum. Kau saja. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti sakit kepala. Tambah kamarnya. Aku tidak suka minum. Tapi ya hanya berpura-pura. Apa mungkin itu? Misalkan kalau dia itu sudah. Kau benar tidak minum? Tidak. Apalagi dalam keadaan perut kosong. Terima kasih. Rupanya kau tidak kuat minum ya. Kenapa seperti itu? Ya, aku menjadi baku. Seperti apa itu tadi? Ya seperti orang yang berhenti. Apakah masih mendengar seperti batuk manusia? Maksudmu? Ya batuk ya kan? Itu namanya batuk bisa membuat apa? Ya entahlah, mungkin seperti batuk binatang. Apakah pada itu bisa kan? Ya, selamat. Kau bertanya yang aneh-aneh. Kau mempersulit dirimu sendiri. Ingat, aku masih ingat ucapanmu bahwa perlindungan yang terbaik adalah daya tekad. Iya, memang. Ya kalau tekad itu masih ada, buat kamu buktikan. Ya, tekad itu ada. Percaya. Herman, kalau saja keadaan seperti ini ada di negara lain dan kita hanya membacanya di surat kabar, kita dapat memperbincangkannya dengan tenang dan menciptakan kesimpulan yang objektif. Tapi dengan itu kita bisa melancarkan diskusi dengan para tokoh-tokoh besar seperti profesor, sarjana hukum, seniman-seniman, lalu politikus-politikus, ya semua orang. Tapi kalau kita dihadapkan oleh permasalahan ini dan kita ada di dalamnya, kita tidak bisa mengerti dan tahu. Aku sendiri sangat tercengang. Ya, sungguh sangat tercengang. Aku tidak bisa mengatasinya. Aku juga tercengang. Mulanya. Itu biasa saja. Ya, mungkin jaringan salahku begitu kompak. Aku tidak mengatakan ini lebih baik. Jangan kau berpikir aku akan berpihak pada badak-badak itu. Itu mereka lagi dan bapak. Lagi-lagi mereka. Aku tidak bisa membiasakan diri dengan mereka. Mereka itu telah menjajah pikiranku sehingga aku tidak bisa tidur. Mataku memberikan, tidak bisa bicara. Lalu di siang hari, aku kelelahan sangat dan malam. Aku sangat kelelahan. Aku tidak minum obat tidur. Itu bukan penyelesaian kawan. Kalau aku tertidur, maka aku akan memimpikan mereka. Aku akan buruk tentang mereka. Wah, sudah aku katakan jangan terlalu serius memandang sesuatu. Rupanya kau ini suka menyiksa dirimu sendiri. Aku itu. Aku bukanlah orang yang suka merasa diri sendiri. Pokoknya kau tidak pantas menjadi seekor badak. Tidak. Kau tidak gampang menjadi seekor badak. Aku akan menenangkan diri. Bagaimana tentang kantor kita? Ya, kantor
masih tutup. Lalu persoalan tanggal apakah sudah diperbaiki? Ya, sedang diperbaiki, tapi lambat. Sulit mencari tukang. Sebulan. Katanya di tengah kota masih banyak pengangguran. Dan aku pikir kita akan mendapatkan harga sempit. Ya, kata siapa? Kayu lagi. Apa tahu? Ya. Kayu lagi. Ya. Apakah hanya Pak Untung dia tidak akan suka? Selamat. Kita sudah tidak punya direktur lagi. Pak Tung sudah mengundurkan diri. Apa? Ya. Mengundurkan diri? Ya, ya. Apakah ada persoalan tangga? Ya tidak. Dia mau pulang kampung. Pulang kampung? Tidak mungkin Darmawan. Pak Untung masih kuat menjabat direktur sampai bertahun-tahun lagi. Iya. Tapi katanya dia tidak bersedia lagi. Dia mau istirahat. Sudahlah. Selamat. Sebaiknya aku jelaskan kepada kau. Jujur, sebenarnya jelasnya. Apa? Ya. Pak Untung sudah menjadi badan. Menjadi badan. Pak Untung sudah menjadi badan. Pak Untung sudah menjadi badan. Ini semua tidak lucu Darmawan. Itu sama sekali tidak. Aku bukanlah orang yang memandang segala sesuatu sebagai sumber kejahatan. Serahkan permasalahan pada ahli. Kau pikir kejadian ini adalah wajar? Memang ada yang tidak wajar kan? Ya. Manusia yang berubah menjadi badan tidak bisa disangsikan lagi ketidakwajarannya dan mau. Itu soal sudut pandang saja. Tak boleh jadi. Oh begitu yakin. Padahal belum ada yang bisa menjelaskan semua permasalahan ini, baik dari segi kedokteran, falsafah. Kau seharusnya mengerti Selamat. Aku tidak sudi memikirkannya Darmawan. Tidak sudi. Kau sudah tidak bisa menguasai itu lagi. Ya. Pikiran kita memang tidak sejalan, tapi kita masih bisa membicarakan secara damai. Hal semacam ini masih bisa kita pedulikan. Kau pikir aku tidak bisa menguasai diri lagi? Ya. Kamu ini bisa jadi seperti Arifin Darmawan. Jangan. Aku tidak mau seperti dia. Tapi dalam masalah ini, ya, akulah memang orang yang tidak mempunyai pendidikan. Lain seperti kau yang mempunyai gelar dan macam-macam diploma. Tapi untuk ini, menurutku kaulah yang salah. Rasakan dengan nalurimu, rasakan dengan firasatmu. Ya, itulah artinya firasat. Baik. Apa yang kau artikan mengenai firasat? Firasat dalam artinya dari ilmu yang seperti Sudahlah. Kau membicarakan sesuatu yang tidak kau pahami. Kalau begitu, aku akan pergi ke sarjana muda. Ya, dia itu adalah ahli falsafah dan ahli ilmu logika. Aku pernah bertemu dengan dia dan aku akan meminta nasihat kepadanya. Dialah yang akan menjelaskannya kepadaku. Menjelaskan apa Selamat? Dia akan menjelaskan kalau yang badak Afrika itu adalah jenis Asia dan yang Asia itu adalah jenis Afrika. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Bukan. Maksudku sebaliknya. Mungkin yang badak Asia itu adalah badak Afrika dan badak Afrika itu. Aku tahu betul apa yang dimaksud, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Mungkin biarkan saja sarjana muda itu yang akan menjelaskannya kepadamu. Ya. Baik. Aku akan sangat senang jika kau mempertemukan aku dengan sarjana muda itu. Ya. Kalau kau tidak bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi seperti saat ini, aku akan sangat berterima kasih sekali. Aku akan memperkenalkannya nanti. Dia akan sangat cocok bergaul dengan kamu. Astaga, ada yang berkacamata tebal dengan pinggiran tersangkut di tulang badan. Ini
Dengan begitu apapun bisa terjadi. Iya. Apapun bisa terjadi. Selamat. Apapun bisa terjadi. Kita tahu bahwa Sulaiman adalah orang yang teguh pendiriannya. Tapi mereka itu membohongi kau. Tapi aku sendiri yang menyaksikannya. Dewi, mereka itu membohongi kau juga. Sepertinya dia berubah dengan sangat rela. Dewi, apakah mereka itu memberikan alasan? Oh iya, dia mengatakan kita harus memenuhi tuntutan zaman. Itu kata-kata yang terakhir sebagai seorang manusia. Oh iya. Dewi, betul. Aku sangat senang sekali bisa bertemu dengan kau di sini. Sungguh saja, memenuhi tuntutan zaman. Minta pecat. Gimana lagi aku bisa bertemu dengannya? Sebab kantor sudah tutup. Seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Kalau kau ingin bertemu dengan aku, kau kan sudah tahu alamatku. Aku rasa itu tidak pantas, Dewi. Aku pikir perbuatan Sulaiman itu tidak mengherankan bagiku. Itu hanyalah gagnya saja di luar yang tidak menutup kemungkinan kalau dia itu adalah orang baik. Banyak sekali di kota ini sudah sepertinya penduduk. Tenang Dewi, kita masih merupakan mayoritas. Kita harus menggunakan kesempatan ini sebelum semuanya terdesak. Sebentar. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Kita makan saja dulu. Aku bawa makan. Ayo, kita makan dulu. Terima kasih Dewi, kau sungguh baik sekali. Sungguh baik. Ya memang baik. Terima kasih. Kau makan bersama kami. Tidak, aku tidak mau mengganggu kalian. Apa maksudmu, Kadarmawan? Kami tentu ingin kau tetap tinggal di sini. Ya, tapi aku tidak mau merusak suasana. Kalau akan tinggal di sini dan mau, kita kan bisa mengobrol terus. Sebenarnya waktu terbatas. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Tunggu. Tadi kau bilang kau tidak mempunyai acara lagi. Karena saat ini susah sekali mendapatkan makanan, toko-toko di luar sudah tutup, pasar-pasar juga kosong, dan di luar itu mereka mengapak tulisan tutup sedang berganti wajah. Lalu aku pikir mereka itu harus diawasi secara khusus dan dikirim ke padang yang sangat luas dan dikelilingi oleh pagar-pagar. Bicara memang mudah. Tapi kau akan tak protes oleh itu. Oleh perlindungan hewan. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki keluarga dan teman dekat, jadi mungkin agak lebih sulit. Jadi semua orang itu tersangkut. Ya, semua senasib senanggungan. Tapi apakah mungkin manusia itu adalah badan? Aku tak dapat memikirkannya. Ini di luar akal sehat. Dewi, mari bantu kami. Oh, tidak usah, biar aku saja. Ya. Tahu kok di dalam sedikit itu. Orang akan memberi tempat, ya, tapi tidak terjadi apa-apa. Aku rasa itu cara menghadapi yang paling bijak. Tapi aku tidak bisa membiasakan diri. Apa salahnya kalau kita memberi sedikit sampah? Sebagai percobaan. Kita makan saja dulu. Darmawan, aku pikir sarjana hukum seperti kau bisa. Ada apa itu? Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Saya tidak melihat apa-apa. Melihat memang tidak bisa, tapi bicara bisa kan? Tapi apa gunanya? Jangan kau makan Dewi, ini tidak sehat.
kepadamu, apakah kau ini bisa bahagia dengan maksudku, apakah kau ingin bersamaku selamanya? Mengapa tidak? Kalau kau bahagia, aku juga bahagia. Tapi apa yang terjadi pada kita? Cintaku, bolehkah aku mencium sedikit? Aku tidak pernah merasakan perasaan yang semegang ini. Kamu akan pertama maju sama aku. Ini untukku sebagai hadiah. Terima kasih. Cukup untuk hari ini. Aku tidak mau kau sakit lagi karenanya. Baiklah sayang. Bagaimana kau? Kepalaku, maksudmu Bagaimana kau? kepalaku, apa yang akan kau lakukan, Dewi? Dewi! Kita coba saja ini. Jangan! Dewi! Jangan, Dewi! Aku tidak mau! Dewi! Aku takut ada yang menonjol. Kenapa selalu saja ketakutan? Membayangkan hal buruk akan terjadi. Tidak apa-apa sayang. Lihatlah dari ini kelinci seperti bayi. Ya, dari ini kelinci seperti bayi. Bunda sayang, kau telah membebaskan dari kesakitan. Aku jadi batu. Tidak ada apa-apa. Kenapa kau masih takut? Tidak, kalau kau bersamaku, aku tidak akan merasa takut. Aku akan membaca buku-buku dan aku akan menjadi pintar, sayang. Ya, dan kau di luar sedang happy. Kita akan berjalan-jalan yang sangat jauh. Kita akan ke tepi pantai. Kita akan ke tempat-tempat umum. Kita akan ke kebun binatang. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita, sayang. Ya, itu tidak ada seorang pun. Dewi, kaulah penontonku, matahariku. Kalau mereka itu sekarang menyesal, Aku rasa tidak. Mereka tidak mungkin berubah pikiran begitu cepat. tapi seringnya terus menerus, sayang. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku tidak itu. Tidak lucu. Sungguh tidak lucu. Bagaimana ini? Jangan, Dewi, ini adalah postel. Kau selalu saja ketakutan. Membayangkan hal buruk akan terjadi. Hanya kau sanggup membela aku mati-matian. Kita telah mempermainkan kita. Ya, mereka semua telah mempermainkan kita.
walaupun dengan memakan waktu, tapi kita harus melakukannya. Aku tidak mau punya anak. Kejemukan. Bagaimana bisa kau menyelamatkan dunia kalau kau tidak mempunyai anak? Kenapa aku harus diselamatkan? Karena saya, lakukanlah untukku. Ayo, kita selamatkan dunia. Kita yang harus diselamatkan. Ya, mungkin kita yang tidak pada tempatnya di dunia ini. Mereka lah manusia yang sebenarnya. Ya, mereka lah manusia yang sebenarnya. Mereka sungguh berbahagia. Ya, mereka sangat bahagia. Oh, mereka juga bisa bernyanyi. Mereka mengaum, Dewi. Udara baik-baik. Kau bilang mereka semua bernyanyi. Kau ini kurang selera musik. Aku yang kurang selera musik. Kenapa? Sungguh merdu, mereka sedang bernyanyi. Coba kau perhatikan, mereka juga menari-nari. Ya, mereka semua menari-nari. Mereka menari-nari. Mereka menari-nari. Kau bilang itu menari? Sudah mungkin lagi kita hidup bersama. Sungguhnya apa yang menarik dari dia? Dia sudah tidak menarik lagi. Manusia tidaklah jelek sebetulnya. Aku ini bukanlah tokoh yang tampan, Dewi. Percayalah. Hah? Dewi! Dewi! Dewi kembali! Jangan berbuat begitu kepadaku, Dewi. Dewi! Dewi kembali! Jangan tinggalkan aku. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan aku. Jangan kira kalian bisa mendapatkan aku. Aku tak akan bisa bergabung dengan kalian. Aku tetaplah aku. Aku seorang manusia. Seorang manusia. Kejadian ini tidak bisa disaksikan lagi. Salahku mengapa, Dewi? Sehingga kau berbuat begitu kepadaku. Dewi. Makhluk kecil dalam dunia iblis. Bagaimana nasibnya sekarang? Tak ada seorang pun yang bisa menemaniku untuk mencarinya. Aku sendirian. Aku tak tahan mendengar huru-hara yang mereka timbulkan. Aku harus menutup telingaku dengan kapas. Aku harus menutup telingaku dengan kapas. Satu-satunya jalan adalah meyakinkan mereka. Meyakinkan mereka. Apakah mungkin pada bisa berubah kembali?